Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Holis, kelas TKB dengan NIM 250604048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek dasar pemrograman membuat aplikasi menggunakan bahasa C dengan tema yang saya dapatkan KRS mahasiswa. Program ini adalah simulasi pengisian kartu rencana studi atau KRS, mulai dari login, memilih mata kuliah, memilih kelas dan dosen, sampai akhir data KRS disimpan ke file. Program ini cocok banget buat latihan dasar bahasa C karena di dalamnya ada struk, array, perulangan, percabangan, dan juga fungsi dan juga file handling. Oke, langsung aja kita lanjut ke penjelasan program. Oke, di sini kita sudah ada dalam kode pemrogramannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kode programnya, kita perlu memahami dulu apa itu header file. Coba lihat di bagian paling atas kode kita. Ada baris-baris seperti include stdio.h, include string.h, include stdlib.h. Nah, header file ini bisa kita anggap seperti perpustakaan kode yang sudah jadi. Di dalamnya ada banyak fungsi siap pakai yang bisa kita pinjam untuk mempermudah pekerjaan kita. Sekarang mari kita bahas satu persatu header file yang kita gunakan. Yang pertama ada stdio.h, singkatan dari standar input output header. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi standar untuk melakukan operasi input dan output seperti printf yang digunakan untuk menampilkan teks di layar, dan scanf yang digunakan untuk menerima input dari keyboard. Selanjutnya ada string.h. String.h ini berisi fungsi-fungsi untuk memanipulasi string atau teks. Contohnya kita punya fungsi strcmp yang kita gunakan untuk membandingkan dua teks, dan strcpy yang kita gunakan untuk menyalin teks dari satu tempat ke tempat lainnya. Terakhir ada stdlib.h. Ini berisi fungsi-fungsi umum yang sering kita gunakan dalam pemrograman seperti malloc yang kita gunakan untuk meminta memori dari komputer, dan exit yang kita gunakan untuk keluar dari program. Lanjut ke baris ke-7. Coba tipe div struk. Nah, struk ini seperti wadah kita pakai buat menyimpan informasi yang berhubungan. Di sini kita punya struk namanya course yang artinya mata kuliah. Di dalam struk course ini ada dua file atau isian. Yang pertama char name. Ini buat menyimpan nama mata kuliahnya. Char itu tipe data buat teks, dan
50 artinya kita bisa menyimpan teks sampai 50 karakter. Yang kedua, INT SKS. INT SKS ini buat menyimpan jumlah SKS mata kuliah. INT itu tipe data buat angka bulat. Jadi, struktur course ini seperti kartu identitas mata kuliah. Ada nama, ada bobot SKS, ada bobot SKS-nya sama kayak kartu identitas. Ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Sekarang kita lanjut ke baris 22. Di sini kita punya yang namanya data sampel. Pada baris 22 ini courses. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang ditawarkan. Anggap aja ini kayak menu di restoran. Ada daftar menu, ada daftar makanan yang bisa kita pesan. Lanjut ke baris 65, INT main void. Nah, ini dia fungsi yang paling penting, namanya main. Main ini adalah tempat program kita mulai jalan. Ibaratnya ini kayak pintu masuk ke rumah. Fungsi kita lanjut ke baris ke 107, void select courses. Fungsi select courses. Sekarang kita masuk ke fungsi select courses. Lihat kode pada baris 107 ini. Fungsi ini bikin kita bisa milih mata kuliah. Ini kayak memilih barang di supermarket. Kita perlu memastikan barangnya ada dan harganya sesuai dengan budget atau SKS yang tersedia. Di sini kita langsung saja coba menjalankan programnya. Tunggu dulu. Oke, di sini coba kita mencoba jalankan programnya. Oh, tunggu dulu. Tidak lupa menghapus. Kita jalankan kembali. Dan nah, kita masukkan username. Dan password. Username 25.
Oh, salah. Nah, di sini kita telah berhasil login. Sekarang kita pilih beberapa mata kuliah, misalnya nomor 1 pemrograman dasar, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang kita lihat total SKS-nya udah berapa. Berarti kita harus memilih lagi dengan jumlah minimal SKS 21, maksimal 24. Nah, 6, 7, 8. Sini sudah 24 total SKS yang kita pilih. Lanjut. Kalau kita mau menyelesaikan memilih mata kuliah, kita ketik 0, enter, dan lanjut ke pemilihan kelas. Oke teman-teman, itu tadi udah tuntas kode program SKS sederhana dengan bahasa C. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bit pemrograman yang saya jelaskan tadi. Program Kartu Rencana Studi atau KRS ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C untuk membantu mahasiswa dalam melakukan pengisian KRS secara terstruktur dan interaktif. Program diawali dengan sistem login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang benar. Sistem ini membatasi percobaan login maksimal 3 kali agar lebih aman. Setelah berhasil login, mahasiswa masuk ke menu KRS dan dapat melihat daftar mata kuliah beserta jumlah SKS masing-masing. Program memastikan bahwa mata kuliah tidak dipilih 2 kali dan total SKS yang diambil tidak melebihi batas maksimal 24 SKS serta tidak kurang dari 20 SKS. Selanjutnya, mahasiswa dapat memilih kelas dan dosen pengampu untuk setiap mata kuliah yang dipilih. Program juga menangani kesalahan input dengan memberikan pilihan default jika terjadi kesalahan. Setelah semua data dipilih, sistem menampilkan ringkasan KRS untuk dikonfirmasi. Jika disetujui, data KRS akan disimpan ke dalam file teks bernama krs.txt sehingga dapat digunakan sebagai arsip atau laporan. Dengan adanya program ini, proses pengisian KRS menjadi lebih teratur, aman, dan efisien. Program ini juga menunjukkan penerapan struktur data, fungsi percabangan, perulangan, dan manajemen file dalam bahasa C. Demikian kesimpulan dari program KRS yang telah saya buat. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.